Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani semua. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan mengupdate pada bagian part 2 proses perawatan tanaman terung ungu yang saya tanam dengan sistem polybag kali ini, yang mana tanaman terung kita ini sudah memasuki usia 10 hari setelah tanam. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat video ini, silakan lihat video part sebelumnya, link ada di deskripsi video ini kami lampirkan. Nah, supaya teman-teman dapat memantau proses penanamannya sejak awal, mulai dari persiapan media sampai proses perawatan lanjutan nantinya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja perawatan apa saja yang akan kita lakukan kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini. Baik sahabat tani semua, nah inilah proses budidaya tanaman terung ungu yang saya lakukan dengan sistem penanaman di polybag, yang mana di video sebelumnya sudah saya memberikan informasi proses penanaman yang kita lakukan dari media polybag bekas. Kemudian proses pemupukan juga sudah kita lakukan di awal tanam dengan menggunakan bahan pupuk organik cair asam amino plus. Dan bisa teman-teman lihat, walaupun hampir setiap hari di tempat kami selalu turun hujan, tanaman kita lihat pertumbuhannya begitu sehat dan maksimal ya. Tampak kita lihat adanya serangan-serangan penyakit pada tanaman terung, apalagi tanaman terung ini saat ditanam pada kondisi musim hujan. Penyakit yang ditimbulkan, yang sering konsultasi ke kami adalah terjadinya penyakit layu fusarium, yaitu terjadinya pembusukan pada akar sehingga mengakibatkan tanaman kita tiba-tiba mati. Nah, dengan solusi penanaman secara organik ya sahabat tani, dapat melindungi tanaman kita dengan memperkuat imunitas tanaman ya, sehingga tanaman akan kebal ya dari serangan hama maupun penyakit. Nah, biasanya tanaman terung ini juga sangat rentan dengan hama kutu putih atau hama kutu kebul, tapi alhamdulillah dengan perlindungan bahan-bahan organik yang kami gunakan, tanaman masih kuat dan kita lihat dari daunnya yang begitu sehat dan mulus ya. Ini menandakan tanaman kita pertumbuhannya sangat maksimal sekali ya sahabat tani. Baik, di video ini saya akan lanjutkan lagi proses perawatan lanjutan, yaitu proses pemupukan susulan, yang pastinya di sini saya masih menggunakan bahan-bahan organik ya, yang terbaik untuk tanaman kita ya. Tanaman yang sehat akan juga menghasilkan buah yang sehat. Baik sahabat tani semua, untuk proses perawatan lanjutan di sini saya tidak menggunakan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman, tapi di sini saya menggunakan dua makhluk kecil ya yang berperan aktif dalam tanah ya, untuk melindungi tanaman kita dan dari serangan penyakit ataupun hama. Karena bahan yang saya gunakan di sini adalah salah satu kandungan bahan yang mengandung bakteri Rhizobium sp dan fungisida mycorrhiza. Nah, bisa teman-teman ketahui bahwa bakteri Rhizobium ini sangat berperan sekali dalam proses perakaran tanaman, di mana fungsinya akan memfiksasi nitrogen dari udara. Jadi tanaman juga mengambil nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri Rhizobium, yang mana bakteri Rhizobium ini pada umumnya kita ketemukan pada tanaman jenis kacang-kacangan, yang mana pada perakaran kacang-kacangan itu biasanya terdapat bintil-bintil akar. Nah, bintil-bintil akar itulah yang menjadi bakteri Rhizobium menempel, sehingga tanaman kacang tanah itu kita bisa lihat pertumbuhannya selalu tumbuh subur ya, dengan kandungan nitrogen yang banyak. Nah, yang kedua sahabat tani perlu sahabat lakukan juga pengendalian atau pencegahan penyakit pada tanaman. Dapat juga kita manfaatkan yaitu sejenis fungisida mycorrhiza, yang mana fungisida mycorrhiza ini akan berkoloni di perakaran tanaman, sehingga akan memperpanjang usia tanaman kita, kemudian melindungi dari serangan patogen jamur yang berbahaya, sehingga tanaman kita akan tumbuh sehat dan jauh dari serangan penyakit. Nah, silakan teman-teman juga menggunakan bahan-bahan lain, dan ini versi dari kami karena kita dalam proses perawatan tanaman itu kita menyelesaikan kondisi iklim. Jadi proses pemberian nutrisi
kita sesuaikan dengan kondisi dan pertumbuhan tanaman kita. So, teman-teman juga ingin melakukan proses perendaman benih, kami recommended sekali pakai bahan Bio1 ini karena kami juga sering menggunakan sebagai perendaman benih ya, karena dapat memacu pertumbuhan akar kemudian pertumbuhan tanaman sehingga benih kita pada saat kita semai akan terhindar dari serangan patogen-patogen berbahaya saat tanaman nanti tumbuh di lahan. Oke, kita langsung saja proses aplikasinya. Nah, sebelum kita lakukan aplikasi pemberian bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza ini, kita akan lakukan dulu penggemburan di sekitaran media tanaman terung kita karena kita lihat gulma-gulma sudah mulai bertumbuh dan tanah sudah terjadi pemadatan karena hampir setiap hari tanaman terung ini diguyur hujan sehingga membuat tanah menjadi padat. Oke, saya lakukan dulu proses penggemburannya. Nah, kita gemburkan dulu tanahnya seperti ini ya sahabat tani, supaya nanti resapan bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza betul-betul sampai meresap di perakaran. Penggemburan tanah sudah saya lakukan pada media polybag tanaman terung kita ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita aplikasikan saja bahan mikroorganisme Bio1 dengan kandungan Rhizobium dan fungisida mycorrhiza. Nah, untuk dosis satu sprayer ini yang berkapasitas 10 liter cukup teman-teman memberikan sebanyak 100 ml. Nah, seperti ini ya sahabat tani, cukup seperti ini saja 100 ml. Langkah selanjutnya tinggal kita siramkan pada tanaman terung kita. Nah, untuk dosis bisa kita berikan sebanyak lebih kurang 200 ml atau sekitar 1 gelas bekas air minuman mineral sampai betul-betul lembab ya. Baik, proses aplikasi bakteri Rhizobium dan fungisida mycorrhiza pada tanaman terung kita di musim hujan kali ini sudah saya lakukan. Nah, bagaimanakah proses-proses lanjutan dari tanaman terung ungu kita? Nantikan pada bagian part 3. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik.